Selamat malam Pak Greg, saya Maka Akhir Pramudi Ananda, kelas akuntansi 1, NIM 21 G1 0124. Jadi saya akan menyampaikan pendapat saya atas pertanyaan Pak Greg, di mana bila saya sebagai Dewan Etis dalam rumah sakit dari cerita Bejo dan Trimbil yang telah Bapak sampaikan di YouTube. Setuju atau tidak setuju? Pertanyaannya itu setuju atau tidak setuju bila Trimbil di dalam petani pihak wanita itu mengekstrasikan sperma Bejo pihak pria, pihak suami yang dimana Bejo berada dalam keadaan komatus atau koma dalam kurun waktu 48 jam, dimana diperkirakan itu adalah batas waktu Bejo hidup dan dirinya tidak dapat memberikan pendapatnya jadi terhadap keputusan Trimbil tadi atas tubuh Bejo. Dari cerita Bapak menyatakan bahwa pasangan ini tidak ingin memiliki buah hati saat itu karena ketidakmapanan finansial mereka, tetapi masih memiliki keinginan tersebut selebihnya. Dari time frame yang ada, minimal mereka telah melalui 6,5 tahun dari pernikahan mereka. Ya, dengan itu, masalah yang sedang menutupi keinginan keduanya yaitu finansial tadi itu seharusnya tuntas atau minimalnya sudah cukupan ya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mana mungkin 6,5 tahun itu mereka menganggur. Jadi dalam kasus yang ini saya setuju dengan memajukan beberapa konteks. Yang konteks pertama adalah konsen. Ya, dari sejarah pasangan tadi dalam contoh, keduanya mengingini buah hati. Nah, dengan terbangunnya relasi antara keluarga antara pasangan, itu keluarga pihak Bejo memiliki suara dalam masalah ini, di mana Trimbil pun perlu membincangkan dan mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga, terutama orang tua Bejo. Mau dengan konteks semua kenalan Bejo tahu atau hanya Trimbil yang tahu akan keadaan Bejo saat itu. Ini dilakukan sebagai bentuk konsen informal. Jadi dalam kasus ini, di mana terdapat sejarah kedua pihak ini menginginkan dan bila telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga Bejo, saya setuju atas tindakan yang akan dilakukan. Tetapi jikalau Trimbil tidak meminta izin atau tidak mengikuti permintaan pihak yang bersangkut, terutama orang tua Bejo, juga dapat digambarkan bahwa relasi antara Trimbil dengan Bejo itu tidak sangat erat dan Trimbil mengambil keputusan tersebut itu tanpa konsen siapapun dan pengambilannya itu dalam keadaan berpikir yang in the heat of the moment, ya, tidak berpikir kembali, tidak berpikir dua kali selama mengambil keputusannya. Trimbil juga dapat menunjukkan sifat individunya saat tersebut yang dapat menghubungkan kepada konteks kedua, yaitu kemapanan Trimbil dalam menjaga keputusannya. Bila memang sudah dipikirkan secara matang-matang dengan pihak yang berseteru, terutama pihak keluarga tadi dari Bejo, dapat dikatakan bahwa Trimbil memiliki tekad untuk menjaga keinginannya. Perilaku pihak istri ini perlu dipertimbangkan karena peran single parents itu tidak mudah bila anak tidak diberi hak dan kebutuhan sebaik mungkin oleh ibunya, oleh Trimbil, maka masa depan anak tersebut dapat berujung ke jalan yang dapat merusak. Baik Trimbil sendiri sudah mendapatkan konsen dan dirinya belum tersedia, belum tentu Trimbil dapat memenuhi setiap kebutuhan anaknya. Oleh karena itu, biasanya dalam konteks single parent, interaksi dengan pihak keluarga lain seperti sepupu, Pak D, Bude, ya, dari anak tersebut itu dapat memperkuat masa depan dan karakter anak. Jikalau kapabilitas Trimbil itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anaknya, setidaknya anak dapat menerima support oleh pihak keluarganya dan anak tersebut masih memiliki keluarganya dari ayahnya sendiri, mau dari Trimbil atau keluarga Bejo. Jadi secara logikanya, karena keinginan keduanya itu mutual dari awal,
Dan bila Trimble dapat meyakinkan pihak yang bersangkutan atas kehidupan suaminya Bejo itu dari kawan dan terutama keluarganya, ya, anak dari pasangan tersebut akan tetap memiliki keluarga yang peduli akan kehidupan dan masa depannya. Dan usaha Bejo untuk dapat memapankan keadaan finansial mereka tidak akan percuma dilakukan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih.